Kabupaten Batubara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini dulunya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batubara resmi menjadi daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Utara yang ke-26 pada tanggal 15 Juni tahun 2007 yang lalu. Terdiri dari 7 kecamatan, 93 desa, 7 kelurahan. Kabupaten Batubara terletak di pesisir Selat Malaka dengan ibu kotanya terletak di Kecamatan 50, berjarak sekitar 175 km sebelah selatan dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Batubara terletak di antara 2 derajat hingga 3 derajat lintang utara dan 99 derajat hingga 100 derajat bujur timur, dengan luasan wilayahnya adalah seluas 904,96 km bujur sangkar. Batas administratif Kabupaten Batubara adalah di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedage, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan. Kabupaten Batubara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Komoditi unggulan Kabupaten Batubara yaitu sektor perkebunan dan sektor perikanan. Untuk sektor perkebunan, komoditi yang diunggulkan berupa kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Sedangkan sektor perikanan, komoditi unggulannya adalah hasil perikanan laut. Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh 3 etnis besar, yaitu etnis Jawa, etnis Melayu, dan kemudian diikuti oleh etnis Batak. Selain etnis-etnis tersebut, etnis Minangkabau juga banyak bermukim di wilayah ini. Karena sejak dari abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas Selat Malaka. Kabupaten Batubara juga merupakan daerah yang potensial untuk berkembang menjadi daerah industri. Betapa tidak, di mana daerah Kuala Tanjung sebagai salah satu desa di Kabupaten Batubara telah ditetapkan pemerintah menjadi daerah ekonomi khusus. Ini merupakan pengembangan wilayah industri dari kawasan industri Medan atau KIM. Sebagai pionir berkembangnya wilayah ini adalah dengan kehadiran PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, yang merupakan satu-satunya perusahaan peleburan aluminium di Asia Tenggara. PT Inalum adalah perusahaan patungan antara perusahaan swasta Jepang dengan pemerintah Indonesia. Dengan potensi yang sedemikian besar itu, diharapkan Kabupaten Batubara bisa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu wilayah potensi ekonomi unggulan di Provinsi Sumatera Utara. Maka, untuk itu pemerintah daerah diharapkan agar lebih komprehensif dan jeli melihat permasalahan kemiskinan di daerah ini. Karena berdasarkan data, jumlah penduduk Kabupaten Batubara yang sebesar 374.715 jiwa itu juga sangatlah disayangkan. Terdapat kenyataan pula di mana tercatat sebanyak 25.837 jiwa diantaranya masih tergolong ke dalam kelompok warga miskin. Menjawab persoalan itu, pemerintah pusat telah banyak membuat program percepatan pembangunan di desa. Salah satu program yang populer dan masih berjalan hingga saat ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Kemudian caranya juga menggunakan desa sekarang tadi. PNPM di Kabupaten Batubara mulai berjalan di tahun 2008, yang sebelumnya merupakan lanjutan dari program PPK di tahun 1998. Sampai saat ini PNPM telah berjalan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara, dari 5 yang didanai di awal tahun 2008 dan sekarang telah memasuki 7 kecamatan dan 100% telah didanai oleh PNPM. Upaya-upaya PNPM dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan ini sangat membutuhkan satu waktu yang sebenarnya juga tidak cukup 1 tahun atau 2 tahun, tapi ada satu proses yang panjang
di mana pembangunan utama dalam PNPM daripada mendorong bagaimana terjadinya perubahan perilaku ataupun peningkatan kapasitas masyarakat utama. Itu yang paling penting, karena dengan terbangunnya masyarakat tentunya akan lebih memudahkan pembangunan yang ada di Kabupaten Batubara. Karena sesungguhnya dalam prinsip utama PNPM yang paling utama adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusianya, sehingga pembangunan ke depan diharapkan ketika manusia sudah mempunyai mentalitas yang baik akan memudahkan pembangunan apapun yang ada di Kabupaten Batubara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan atau disingkat PPK yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 yang lalu di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan yang paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedang secara khusus, tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. 4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Dan yang keenam adalah meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya, serta untuk melestarikan kearifan lokal. PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni prinsip bertumpu pada pembangunan manusia, di mana setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya, dan prinsip demokratis, di mana dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan Si Kompa, kunci kemandirian desa kami sebagai tagline motonya.
Prinsip tersebut memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harfiah. Juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui si kompak ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan adalah pertama dari kita bagi dari fisik, kemudian penguatan kelembagaan atau pelatihan, dan ketiga terhadap pendidikan itu sendiri. Fisik yang telah kita lakukan, pertama pembangunan jalan untuk Kabupaten Batubara sudah terlaksana 134 km selama kegiatan 3 tahun berjalan. Kemudian jembatan 153 meter, TPI 3 unit, irigasi 10 km, sekolah 12 unit, posyandu 19 unit, air bersih 31 unit, bangunan pelengkap untuk peningkatan kualitas jalan 50 km, normalisasi sungai atau juga irigasi 14 km, peningkatan gizi 3 kegiatan, pelatihan 1 kegiatan, dan honor guru 5 kegiatan. Inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip pokok si kompak terdiri dari 1. Transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 2. Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 3. Keberpihakan pada masyarakat miskin, di mana semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 4. Otonomi, yaitu masyarakat yang diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 5. Partisipasi atau pelibatan masyarakat, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara bergotong royong menjalankan pembangunan. 6. Prioritas usulan, yaitu pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan. Kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. 7. Kesetaraan dan keadilan gender, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dan perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. 8. Kolaborasi, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Serta yang terakhir adalah keberlanjutan, di mana setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Program PMPN Mandiri Perdesaan adalah salah satu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, di mana dalam program PMPN Mandiri Perdesaan itu ada sumber 2 dana, yaitu dana APBN yang disediakan oleh pemerintah pusat, yang satu lagi adalah dana dari APBD. Untuk tahun anggaran 2011, dana APBN-nya sebesar 80% dan dana APBD-nya 20%. Tahun anggaran 2012 di sini ada perubahan sedikit, di mana dana APBN-nya sebesar 95% dan dana APBD-nya 5%. Dari pelaksanaan di lapangan, ini program PMPN Mandiri Perdesaan ini dipantau atau diawasi oleh semua unsur masyarakat. Di dalam hal ini
dari segi pemerintahan ini diawasi oleh BPKP, dalam hal ini kerjasama dengan pihak pemerintah daerah yaitu inspektorat. Pelaksanaan di lapangan di mana desa yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan ini diawasi oleh tim pemantau yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana jalannya program PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan maupun di desa. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program, baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan pemanfaatan media atau saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan. 2. Proses partisipatif pemetaan rumah tangga miskin dan pemetaan sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin atau sangat miskin. Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi atau situasi sesungguhnya desa mereka yang berguna untuk menggagas masa depan desa. Penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya. 3. Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa atau kader pemberdayaan masyarakat desa atau disingkat KPMD yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan kelompok khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa masing-masing. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten guna memfasilitasi atau membantu upaya sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Usulan atau gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau disingkat RPJMDes. 4. Seleksi atau prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas atau mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai diambil dalam forum musyawarah antar desa atau disingkat MAD di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif kecuali yang tercantum dalam daftar larangan atau negative list. Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam forum satuan kerja perangkat daerah atau disingkat SKPD. 5. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi tim pelaksana kegiatan atau disingkat TPK di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana, prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat. Dan yang keenam yaitu akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal 2 kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir di mana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa serta badan operasional.
dan pemeliharaan kegiatan atau tim pengelola dan pemelihara prasarana atau disingkat TP3. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana APBN langsung dari pusat dan dana APBD daerah yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa dalam hal ini TPK atau staf unit pengelola kegiatan di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Dalam pelaksanaannya, pengalokasian dana bantuan langsung bagi masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama atau cost sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK 3 dalam kurun tahun 2005 hingga 2007 dan PNPM PPK pada tahun 2007. Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus tahun 2006. Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Hingga tahun 2007 saja, melalui PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk trust fund atau hibah dari berbagai negara atau lembaga penyandang dana. Hibah tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini. Memang terasa sama kita di Kabupaten Batubara ini dari program PNPM tersebut. Kita pun dari pemerintahan kabupaten banyak terbantu dengan adanya PNPM ini. Yang jelas dari yang ketiga tadi, yang juga merupakan misi daripada Kabupaten Batubara di dalam satu hal, yaitu perekonomian, pemerintah Kabupaten Batubara banyak terbantu. Kabupaten Batubara ini, yang mana sebagai kelanjutan program-program yang telah dikerjakan PNPM di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2012 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 9,1 miliar rupiah. Dana ini akan diserap oleh 7 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara dalam hal ini juga sangat bersinergi dengan PNPM yang punya visi terhadap tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan yang sangat sejalan dengan visi-visi Kabupaten Batubara, yaitu sejahtera dan berjaya. Saya selaku tokoh pemuda Kelurahan Bagan Area, bahwasanya kami dari masyarakat Bagan Luar sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam program PNPM, yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam hal ini kami selaku masyarakat Bagan Luar sangat terbantu dalam pembangunan TV yang berada di desa kami.
saya memberikan bantuan dana melalui program PNPM Mandiri Pedesaan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kami sampaikan aspirasi kami melalui desa, melalui musyawarah yang tanahku Melayu, syair dan pantun sungguhlah merdu. Wahai tanahku, tanahku Melayu, engkaulah satu tempatku beribu. Dalamlah hatiku berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepada PNPM yang telah melaksanakan terbangunnya relasi daerah kami, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Pinang.